Sebelumnya di Battletoad The Heaven, ujian halaman dalam sudah sampai babak 25 besar. Beberapa peserta menunjukkan kekuatan, seperti Lee King, senior Lancy. Kedua orang itu menunjukkan bahwa mereka patut diperhitungkan untuk menjegal Xiaoyan di babak penyisihan nanti. Xian yang kala itu masih memegang predikat sebagai juara bertahan, alias murid nomor 1 halaman dalam, ia mendapatkan keuntungan dengan melanjutkan ke babak berikutnya tanpa harus melakukan pertarungan. Sementara Xiaoyan harus melawan musuh yang kuat, Yongsheng. Dari segi kecepatan, Yongsheng unggul selangkah ketimbang Xiaoyan. Itulah mengapa Xiaoyan sempat mengalami kendala saat awal-awal pertarungan. Untungnya berkat pengalaman bertarung tinggi, di sela-sela pertarungan Xiaoyan mengeluarkan jati dirinya sebagai murid yang memiliki segudang rahasia, yakni dengan sayapnya. Kita tahu hanya orang yang memiliki tingkat Do Emperor dapat memiliki teknik tersebut. Tapi di sini Xiaoyan mengejutkan semua orang, hingga akhirnya Xiaoyan benar-benar memenangkan pertandingan. Nah, jadi di episode kali ini sangat seru dan menegangkan. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Atas kemenangan Xiaoyan, tim Gerbang Pan memberikan aplaus menandakan mereka sangat bangga dengan kekuatan ketuanya itu. Begitupun Lindsay, Balmond dan Hayu juga tak luput memberikan tepuk tangan setelah melihat kehebatan Xiaoyan. Sementara Jenny sangat kesal karena apa yang ia lihat sebelumnya jauh dengan ekspektasinya. Yongsheng malah kalah melawan murid junior seperti Xiaoyan. Sedangkan Lee King hanya diam sembari menantikan ingin bertemu dengannya di ujian nanti. Dalam hatinya, ingin sesegera mengakhiri dendam yang membara ini. Api perang itu akan segera padam jika keinginannya terwujud, yakni menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Singkat cerita, Xiaoyan mendatangi Sun Er dan lainnya. Wu Hao memberikan ucapan selamat kepada ketuanya ini. Wu Hao sangat senang dan ia juga beruntung memiliki ketua seperti Xiaoyan. Tak disangka, Xiaoyan juga memiliki teknik bertarung yang langka. Tak lama, Lindsay juga mendatangi sembari mengatakan, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, menjadi murid 10 besar rasanya sangat pantas dimiliki Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tetap merendah, bahwa pertarungan sebelumnya Xiaoyan hanya beruntung saja. Apalagi jika melihat kemampuan Yongsheng yang menggunakan teknik hitam. Untungnya, Yongsheng dianggap Xiaoyan belum sempurna menggunakan jurusnya itu. Itulah sebabnya yang menjadi Xiaoyan menang. Ia tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyerang balik dan membuat Yongsheng kalah. Selain itu, Lindsay juga mengingatkan sekali lagi, setelah kemenangan Xiaoyan melawan Yongsheng sebelumnya, tentunya Lee King tak tinggal diam. Maka dari itu, Lindsay menyarankan agar sekiranya berhati-hati. Xiaoyan mendengar saran dari senior Lin ini, tentunya ia sangat berterima kasih. Jika kelak benar-benar bertemu Lee King, maka Xiaoyan akan berusaha semaksimal mungkin memenangkan pertandingan. Lindsay menambahkan lagi, setelah selesai pertandingan nanti, Xiaoyan dipintanya untuk ikut ke pegunungan untuk mencari benda yang pas buat Xiaoyan nanti. Sementara itu di arena, ada Lee King melawan peserta ujian yang kala itu di peringkat 11 dalam daftar murid terkuat halaman dalam. Lawan Lee King ini juga salah satu murid bertalenta yang akan mengepakkan sayap setinggi mungkin di ujian halaman nanti, coy. Sayangnya ia bertemu dengan Lee King yang akan mencegah langkah orang ini terus melaju ke babak berikutnya. Dan pertandingan pun dimulai. Orang ini mencoba mendekati jalannya pertandingan, berharap Lee King mengalami tekanan. Namun sayangnya, Lee King dengan kehebatannya mampu menendang orang ini hingga terpongkang. Tendangan itu tak membuat orang ini menyerah, sehingga ia dapat bangkit dan kembali menyerang Lee King. Dan terjadilah. Pada akhirnya Lee King menang mutlak. Orang ini tak ada apa-apanya bagi Lee King. Meski sebelumnya sempat digadang-gadang akan menyulitkan bagi lawan di depannya, namun Lee King berhasil menepis keraguan semua orang dengan membantai menggunakan teknik yang luar biasa.
Jenny melihat kakaknya menang, tentulah ia sangat senang. Dan Jenny juga tak sabar untuk menantikan kakaknya itu bertarung dengan Xiaoyan yang selama ini sok jago ya kan. Lindsay pun demikian, ia mengingatkan agar Xiaoyan tidak lupa dengan janji mereka. Jika sudah selesai pertandingan, ia akan mengajaknya untuk pergi ke pegunungan. Sun A kemudian menghampiri Xiaoyan. Setelah melihat pertarungan tadi, Sun A sudah yakin bahwa Li King adalah murid yang sangat kuat. Jika berkaca dengan kemampuan Li King saat ini, Lindsay pastinya juga memiliki kemampuan yang setara dengannya. Sebab selama ini Lindsay belum mengeluarkan sesosok aslinya. Selama bertarung, Lindsay tak menggunakan kekuatan maksimalnya coy. Jika melihat kedua kekuatan itu, Xiaoyan sangat yakin Sun A lebih baik dari keduanya. Bahkan Xiaoyan masih di bawahnya. Kita tahu sejak kecil Sun A sudah terlihat bakatnya ya kan. Namun selama berada di sisi Xiaoyan, Sun A tak pernah mengeluarkan siapa sebenarnya Sun A ini. Jika itu keinginan Xiaoyan, maka Sun A akan berjanji setelah selesai ujian nanti, ia akan menunjukkan jati dirinya yang asli. Mendengar itu, Xiaoyan pun sangat senang. Sebab selama ini Sun A menyimpan rahasia di dalam dirinya. Ya, bisa dikatakan Sun A pura-pura lemah di hadapan lelakinya itu. Bisa saja ini semua yang dilakukan oleh Sun A terhadap Xiaoyan lantaran tentang sisi lain keluarganya. Takutnya Xiaoyan akan tahu dari mana ia berasal. Entahlah, ini hanya sebuah asumsi dari Mimin saja coy. Oke, genjot. Singkatnya malam hari, Sun A mendatangi Xiaoyan. Tentulah kedatangannya membuat pertanyaan bagi Xiaoyan ya kan. Ada alasan kenapa Sun A datang malam-malam seperti ini. Biasanya tak pernah dilakukan oleh Sun A sebelumnya. Ya, kedatangannya untuk memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. Dan terjadilah suasana begitu mesra dan pertemuan antara dua bibir tak bisa dihindarkan lagi. Xiaoyan terbawa suasana untuk mencuim, ya cuim, tipisnya bibir Sun A. Setelah berada dalam ketidaksadaran ini, membuat Sun A merasa gimana gitu. Xiaoyan dianggapnya telah nakal. Lantas Xiaoyan bertanya benda apa yang diberikan oleh Sun A sebelumnya. Ya, benda tersebut golongan keterampilan. Hanya tingkat doang agar dapat membuka golongan tersebut. Karena Xiaoyan belum berada di tingkat tersebut, ia pun tak tahu isi apa sih di dalamnya. Tentulah menurut Xiaoyan benda yang sangat mahal. Di dalam golongan itu terdapat rahasia penting, salah satunya tentang Gyoktushi. Ingat, Xiaoyan boleh membuka jika sudah berada di tingkat doang. Jika membukanya terlalu dini, maka akan mengalami dampak buruk terhadap Xiaoyan sendiri. Selain itu, jika kelak Xiaoyan tahu tentang Gyoktushi, maka diharapkan untuk menjaga rahasia dan tak boleh ada yang tahu. Jika orang lain tahu, pastinya sesuatu yang lebih buruk akan menimpanya. Sampai sini Xiaoyan merasakan keanehan pada Sun A. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Lantas ia bertanya kepada Yaolao tentang isi golongan ini. Sayangnya guru tak dapat mengetahui isi di dalamnya, sebab golongan ini memiliki segel yang terjaga. 以你那小女友的身份背景，上面有特殊的印记，除非强行破开，否则谁也不知道。老师，你能看出这卷轴是何物？ Setelahnya Sun A meminta kepada tetua agar merahasiakan bahwa ia memberikan golongan kepada Xiaoyan. Benda itu padahal salah satu benda yang sangat disayangi oleh orang-orang klan. Namun Sun A berpendapat bahwa benda tersebut sepertinya sangat cocok untuk Xiaoyan, sehingga ia tidak ada keraguan untuk memberikannya. Sekali lagi Sun A meminta agar tetua merahasiakan ini kepada orang-orang klan, termasuk ayahnya Sun A sendiri. Karena harapan Sun A saat ini tidak lain tidak bukan agar melihat Xiaoyan kuat dan kuat lagi, biar kedepannya tidak ada lagi yang berani mengganggu keluarga Xiao. Pagi harinya Sun A terlihat lain di hadapan Xiaoyan. Sepertinya sebuah perpisahan akan benar-benar terjadi di antara keduanya. Dari raut wajah Sun A terlihat sejuta kesedihan yang ia sembunyikan karena tak ingin berpisah dengan Xiaoyan. 妮子，能跟你在一起，我真的很开心。哪有，只是不想打扰你休息。今日的比赛也不知道。 Begitupun dengan Xian juga datang, bahwa ia baru saja datang dari pegunungan melawan binatang iblis tingkat 2. Kelak Xiaoyan juga akan ia ajak untuk mencari ramuan mujarab di sana. Lindsay juga datang memberikan salam kepada Xiaoyan. Ia berharap di babak hari ini tidak bertemu dengan Xiaoyan. Begitupun Xiaoyan, ia juga tak ingin bertemu dengan Lindsay yang dianggap sebagai seniornya sendiri. Lindsay semakin minder setelah melihat kedekatan Xiaoyan dengan Xian. Bahkan Xian, murid nomor 1 halaman dalam, diperlakukan oleh Xiaoyan seperti adiknya sendiri. Singkat cerita, tetua mengumumkan bahwa sudah 2 hari berjalannya ujian dan hari ini menyisakan 13 peserta. Artinya Xiaoyan butuh 1 kali kemenangan lagi untuk bisa masuk 10 besar daftar murid terkuat. Tetua memberikan aturan dengan memberikan 6 lawan secara acak untuk 3 kali pertandingan. Yang kalah akan didiskualifikasi dan 3 orang yang menang akan masuk 10 besar.
Pertandingan pertama ada Balmond melawan Qianmu dan pertandingan pun dimulai. Pertama yang mengambil intensitas pertandingan ialah Balmond. Menggunakan palu, beberapa kali serangannya mampu membuat Decak kagum. Begitupun dengan Qianmu juga tak ingin kalah. Ia juga mengeluarkan teknik yang cukup membuat Balmond merasakan dampaknya. Namun itu hanya berjalan hitungan detik saja. Selebihnya Balmond mampu menang dan ia berhasil masuk 10 besar. Pertandingan kedua ada Xian melawan. Mendengar melawan, semua murid was-was berharap tidak melawannya. Geng Zhen adalah lawannya. Sesuai prediksi, Xian menang mudah saat di sini, sebab Geng Zhen menyerah sebelum bertanding. Dan terakhir Li Qing melawan Xiaoyan. Liu Qing对萧炎。 Jenny mendengar lawan kakaknya Xiaoyan, ia meminta Li Qing untuk mengalahkan Xiaoyan dengan cara yang sangat menyakitkan. Sepertinya hari ini adalah hari balas dendam atas perbuatan Xiaoyan yang sok jago. Sedangkan Xian meminta kepada Xiaoyan biar dia saja yang turun melawan Li Qing. Karena ini sebuah turnamen, maka keinginan Xian tak bisa terpenuhi. Lagian Xiaoyan sendiri pun dapat mengatasi Li Qing ini di atas arena nanti. Sebelum turun, Sun E memberikan semangat untuk lelakinya ini. Harapan Sun E, Xiaoyan tidak mengalami luka, dan yang utama memenangkan pertarungan demi tekad 10 besar menjadi murid terkuat di halaman dalam. 放心吧。 Ketika di atas arena, Li Qing mulai sombong coy. Ia berharap Xiaoyan di pertarungan ini tidak mengecewakannya. Begitupun dengan Xiaoyan, karena pertarungan ini tidak bisa dihindarkan lagi, maka jalan satu-satunya ialah sebuah kemenangan demi memantapkan langkah masuk menjadi 10 murid terkuat. Kemudian keduanya saling mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Xiaoyan dengan gadanya diiringi teratai api mencoba menyerang Li Qing, sedangkan Li Qing dengan tombak pembelah gunung. Terlihat keduanya sama-sama kuat. Namun di atas ada Jenny, ia masih optimis kakaknya akan menang mudah, sebab ia rasa Xiaoyan bukanlah tandingan Li Qing. Sampai sini Li Qing merasakan gada punya Xiaoyan lebih berat ketimbang tombak pembelah gunung miliknya. Terlihat Li Qing sedikit kewalahan ketika adu mekanik menggunakan senjata. Li Qing sempat oleng, membuat semua orang tak percaya. Murid terkuat nomor 3 Li Qing dapat dimentalkan oleh murid junior seperti Xiaoyan. 大可为匹。 大力劈关爪，居然把柳琴给逼退了，好样的，萧炎！干得漂亮！ 安静。 怎么可能？ Meskipun demikian, Li Qing tidak mendapatkan pengaruh sedikit pun. Ia kembali menyerang Xiaoyan dengan kecepatannya. Begitupun dengan Xiaoyan juga tak ingin kalah. Sesekali ia menangis dan juga mencari titik lemah pertahanan Li Qing. Decak kagum dirasakan oleh para penonton. Inilah pertarungan yang sebenarnya. Dua murid di ranah yang sama, yakni dueling. Armor milik Xiaoyan cukup kuat menahan cakaran dari Li Qing. Beberapa kali Li Qing lepaskan sebuah serangan masih belum cukup untuk menghancurkannya. Di benaknya saat ini hanya satu, sekuat apapun sebuah armor akan pecah jika terkena serangan terus-menerus. Maka dari itu Li Qing begitu brutal melepaskan pukulan demi pukulan untuk merobohkan pertahanan Xiaoyan. 终于撑不住了吗？ 心野蛮，但这才是男人的战斗方式。 居然近身肉搏！ Benar sekali, armor Xiaoyan pecah lantaran berulang-ulang kali mendapatkan serangan yang begitu dahsyat dari seorang Li Qing. Namun di tengah-tengah itu Xiaoyan mengeluarkan teknik teratai api. Kedua api bercampur menjadi satu, membuat semua orang semakin penasaran dengan sosok Xiaoyan yang dipenuhi akan misteri. Sebenarnya teknik ini beberapa murid juga mengetahui bahwa Xiaoyan sangat menguasai, dan jika teknik itu dilepaskan, maka persentase lawan akan selamat ya sekitar 30% lah. Dan Xiaoyan benar-benar ingin menghabisi Li Qing. Di sini Mimin meminta kalian semua untuk mengatakan passwordnya, sehingga
terjadilah. 萧炎掌握了一门威力极大的火莲斗技。萧炎干得漂亮，哥！ Ternyata masih di luar dugaan. Li King dapat bisa bangkit dan mengarah ke arah Xiaoyan untuk menyerangnya. Terlihat pakaian Li King mulai compang-camping coy, menandakan bahwa kekuatan teratai api barusan sangatlah pedih. Untungnya Li King memiliki kekuatan yang setidaknya bisa dikatakan 5 bintang lebih banyak ketimbang Xiaoyan. Li King dueling bintang 5, Xiaoyan masih dueling tahap awal. Setelah mendapatkan serangan barusan, Li King berniat untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sebenarnya jurus alias teknik ini ia simpan untuk mengalahkan Lin Si. Tapi apa boleh buat, Xiaoyan sudah membuatnya terluka. Untuk mengakhiri pertarungan ini, ya cuma ini jalan satu-satunya. Xiaoyan juga tak ingin kalah. Ia lagi-lagi mengejutkan semua orang dengan mengeluarkan tekniknya untuk meladeni serangan pamungkas dari Li King. Fenomena alam mulai berubah. Pertarungan semakin seru. Tetua Agung masih menunggu apa yang akan terjadi ke depannya. Jika sesuatu buruk, maka Tetua Agung akan gercep untuk menghentikan secepatnya pertarungan ini. Akibat efek yang ditimbulkan, semua penonton mendapatkan dampaknya. Cuma kecipratannya saja sudah cukup membuat orang-orang di sini mengalami masalah. 老牌强者逼到如此程度，死了伤势本。我们之中没有几个人能活下来。是我。 Situasi semakin buruk, kehancuran sepertinya tak bisa dihindari lagi. Maka dari itu Tetua Agung pun harus turun tangan, setidaknya menahan kedua kekuatan yang masih saling adu mekanik. Dengan pengalamannya, Tetua Agung mencoba mengisolasi agar percikan serangan ini tidak sampai melukai para murid lainnya, khususnya para penonton. Tapi sayangnya, kekuatan Tetua Agung tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Satu tetes efek serangan itu jatuh ke bawah, sehingga terjadilah di mana Xiaoyan terluka parah. Begitupun dengan Li King juga mengalami luka parah dan tak sadarkan diri. Bayangkan ini tadi baru satu tetes. Gak kebayang ya kan, jika kekuatan sebelumnya tidak dihalau oleh Tetua Agung, maka bisa saja semuanya akan mengalami kejadian yang sama seperti diderita Li King dan Xiaoyan, yakni tak sadarkan diri. Bahkan bisa saja sebuah kematian. Karena kedua murid alias peserta sama-sama mengalami luka yang sama, maka dari itu Tetua Agung memutuskan hasil pertarungan ini seri. Artinya kedua peserta Xiaoyan dan Li King berhasil masuk menjadi murid 10 besar. Sisanya jika ada murid lain yang ingin masuk 10 besar, maka murid itu bisa menawarkan diri untuk menantang siapapun yang ia mau. Misalnya nih, aku mau menantang Xian atau Lin Si. Tapi sayangnya mereka yang tidak masuk 10 besar sepertinya tidak berani untuk menantang mereka coy. Sedangkan Sun E yang sebelumnya berjanji ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya kepada Xiaoyan, meminta kepada tetua agar ia ikut dalam pertarungan ini. Sedikit catatan, Sun E ikut bertarung bukan mengikuti ujian ini coy, melainkan ia memenuhi janjinya kepada Xiaoyan. Tapi sayangnya Xiaoyan sepertinya tidak dapat menyaksikan pesona asli dari Sun E. Sun E menantang Lin Si, di mana semua orang terkejut ya kan. Kekasih Xiaoyan menantang Lin Si, murid terkuat kedua. Tapi lihatlah, gerakannya begitu aduhai. Serangan dan kecepatan Sun E tak kalah bagusnya dengan Lin Si. Malahan Sun E yang dapat mendominasi jalannya permainan dan diakhiri dengan skakmat. Lin Si tak bisa berbuat apa-apa lagi dan ia mengakui kekalahan. 那就请多指教。 Sampai sini akhirnya Lin Si tahu bahwa wanita yang selalu di samping Xiaoyan ternyata sangatlah kuat. Lin Si mengatakan Xiaoyan sangat beruntung memiliki kekasih seperti Sun E. Tapi sayangnya kejadian ini tidak dapat disaksikan langsung oleh Xiaoyan lantaran ia belum sadarkan diri. Lin Si juga menambahkan, kekuatan Sun E sepertinya setara dengan Xian murid nomor 1 halaman dalam. Bisa saja melebihi kekuatan dari Xian coy. Sebab Sun E masih menyimpan siapa sebenarnya dirinya ini. Ia ketika di hadapan Xiaoyan seperti seorang wanita lemah dan cupu. Ternyata aslinya suhu. Sementara itu di lain tempat ada pasukan berkuda yang menuju ke kota Black Corner.
统领，前方就是黑角域了。 Dan film pun bersambung.